Baik, selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian kekasih. Selamat Sabat, Pendeta. Sudah jelas? Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini melalui internet, melalui Zoom. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong supaya cara ini berjalan dengan baik, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Karena kami mohon doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke. Judul yang saya sudah pilih, tetap setia atau remain faithful. Untuk memulai khotbah saya ingin menceritakan satu cerita mengenai Hachi atau yang lain sebut Hachiko. Hachi atau Hachiko. Oh, sebelum saya lupa, saya sangat kagum sekali tadi William dengan keluarga bisa menyanyi ya. Tadinya saya terakhir lihat masih bayi, sekarang sudah bisa nyanyi mereka. Anak-anaknya William, luar biasa. Oke. Hachi adalah seekor anjing yang dipelihara Profesor Hidesaburo Ueno yang mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Hari ketika Profesor Ueno berangkat bekerja, Hachi atau Hachiko selalu mengantar kepergiannya. Di petang hari, Hachi pun kembali datang ke stasiun untuk menjemput. Tanggal 21 Mei 1925, seusai mengikuti rapat di kampus, Profesor Ueno mendadak meninggal dunia. Hachi yang tidak mengetahui hal tersebut terus menunggu majikannya yang tak kunjung pulang. Setiap hari sekitar jam kepulangan Profesor Ueno, lalu dia menunggu kepulangan Profesor itu di stasiun Shibuya. Hal ini terus dilakukannya selama kurang lebih 10 tahun. Kisah Hachi mulai diketahui banyak orang sejak dimuat di surat kabar. Bukan hanya itu saja, karena kesetiaannya itu warga mendirikan patung Hachiko di stasiun Shibuya. Hachiko telah mengajarkan tentang cinta dan kesetiaan tulus yang selalu ingin bersama dengan majikannya. Oleh karena itu, Hachiko pun dikenal sebagai anjing setia. Ini adalah gambar daripada anjing Hachiko. A memorial of Hachiko's faithfulness. Kesetiaan daripada anjing yang menunggu tuannya. Dalam hidup kita ini juga perlu ada kesetiaan. Setia di gereja, setia dalam rumah tangga, setia pada janji baptisan kita masing-masing, setia pada iman kepercayaan kita, setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang sejati adalah sebuah komitmen untuk selalu bersama dengan pasangan kita, dengan gereja kita, pekerjaan kita, dan teman kita. Selalu tunjukkan kesetiaan sejati dari hati yang tulus untuk mengasihi. Setia adalah salah satu hal yang diperlukan dalam suatu hubungan, entah itu hubungan suami istri, pertemanan, pekerjaan, ataupun gereja. Setia tidak hanya kita lakukan pada saat orang lain atau pasangan kita setia terhadap kita, namun kesetiaan hendaknya selalu kita tunjukkan dalam keadaan apapun. Di zaman sekarang ini bukan perkara sulit untuk mencari orang pintar. Bukan perkara sulit mencari orang hebat, sukses, baik, bertalenta, kaya, gagah, cantik, berpengalaman, atau berpendidikan tinggi. Tidak sulit. Tetapi orang setia jarang ditemukan. Bukan saya yang katakan. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ini kata-kata firman Tuhan, Amsal 20 ayat 6. Tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Firman Tuhan mengatakan orang yang setia itu jarang ditemukan. Melalui pengkalimatan seperti di atas, penulis kitab Amsal sedang melaporkan sebuah observasi dalam kehidupan banyak orang. Dia sering menemukan orang
menyebutkannya sendiri. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa orang untuk didapatkan. Pertanyaan, siapakah yang membukanya? Ini bukan pertanyaan. Jawaban ada atau sulit didapat orang yang setia. Amsal 20 ayat 6. Kesetiaan tidak sama dengan kebaikan atau kehebatan. Orang yang baik dan hebat mudah ditemui. Namun orang yang setia, terutama di kala susah, sangatlah sukar dicari keberadaannya. Orang-orang yang setia kepada pasangan, orang-orang yang setia dalam menjalankan tugasnya, sangat sulit kita temui. Mengapa? Karena hanya sedikit orang yang hidupnya tetap setia. Untuk mencari orang-orang yang memiliki kesetiaan atau integritas, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab manusia cenderung bersikap individualistis, materialistis. Segala sesuatunya diukur berdasarkan materi dan kepentingan. Orang akan berlaku setia asal diberi imbalan. Kesetiaan bukan lagi diukur dari pengorbanan, melainkan disertai dengan penghargaan. Itu sebabnya pemazmur mengeluh, tolonglah kiranya Tuhan. Sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang diberi dan hati yang bercabang. Mazmur 12 ayat 2 dan 3. Penyakit di jemaat gereja kita, menurut roh nubuat, yang menghalangi kita ke surga adalah karena anggota tidak setia. Gawat. Anggota tidak setia. Hasil survei General Conference, 4 dari 10 anggota meninggalkan gereja. Bayangkan. Kurang dari 5%, ini menurut tulisan Ellen White. Itu sebabnya hamba Tuhan Ellen White menyampaikan sebuah pernyataan serius kepada jemaat, bahwa tidak ada satu di antara 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia untuk mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Dengan kata lain, kurang dari 5% yang setia. Saya ingin masuk ke pengalaman orang Smyrna dalam mempertahankan ini. Kita akan mendengarkan sebuah lagu lagi dari lagu Sion nomor 200. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan
Baiklah, Pendeta Ranto. Lihat. Iya, bisa Pak Pendeta. Oke, kita lanjutkan ya tadi. Di Smyrna. Tidak ada yang lebih memahami mengenai mempertahankan integritas daripada jemaat Smyrna. Pendapat pertama, Smyrna terkenal sebagai pusat perdagangan wangian yang banyak dipakai saat itu. Tidak heran jika kota dan penduduknya sangat kaya. Namun tidak demikian halnya dengan orang-orang percaya yang tinggal di Smyrna. Orang Kristen yang menolak menyembah dewa-dewi ataupun kaisar Roma dikucilkan. Tidak ada yang mau membeli maupun menjual kepada mereka. Juga tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Jemaat Smyrna bukan hanya miskin, mereka melarat. Ditambah lagi banyak dari mereka yang mengalami penganiayaan dan dilemparkan ke arena yang penuh binatang buas. Meski demikian, tak sekalipun mereka menyangkali iman mereka. Integritas yang mereka tunjukkan meski harus menghadapi berbagai fitnah dan kematian menghasilkan buah yang manis sampai sekarang. Meski zaman telah banyak berganti rupa, tetapi Smyrna adalah satu-satunya kota dari ketujuh tempat jemaat mula-mula yang masih makmur dan tidak menjadi reruntuhan. Kekristenan tidak pernah meninggalkan kota tersebut, seolah mengabadikan janji kesetiaan Tuhan terhadap para pengikutnya yang setia. Jadi walaupun mereka menghadapi banyak masalah, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Implikasi pengalaman orang Smyrna bagi hidup kerohanian kita, mungkin di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa yang bisa menjamin masa depan kita. Atau siapa-siapa yang akan membela kita. Kita ditindas, dicemooh, dan hak kita direbut hanya karena iman dan integritas kita dalam Kristus. Namun tenanglah, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu, ayat 9. Kini dia pun mengatakannya kepada kita, aku tahu. Dia tahu segala persoalan yang kita lalui. Dia tahu bagaimana kita terhimpit dengan segala hal di dunia ini. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki dalam Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga. Lihatlah, melampaui penderitaan kita kepada tujuan yang dia lakukan, yang ingin dia lakukan dalam hidup kita. Bangkit dan jadilah umat Allah yang setia, berjuang sampai akhir. Saya ingin menceritakan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya rasa saudara-saudara sudah tahu cerita ini. Nebukadnezar tidak merasa senang atas tafsiran yang Daniel sampaikan di pasal 2, Daniel pasal 2, dan merencanakan untuk melestarikan kerajaannya. Dibangunnya patung yang lebih besar dari yang dimimpikannya, namun seluruh terbuat dari emas. Jadi dia membuat patung yang semua terbuat dari emas. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di atas dataran Dura di wilayah Babel. 27 meter, lebar 2,7 meter, atau 60 hasta. Raja dengan nyaring, saudara-saudara dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dengarlah perintah raja. Maaf, kata-katanya. Jika alat musik berbunyi, saudara-saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tibalah waktu yang telah ditetapkan, maka berkumpullah orang banyak. Laporan sampai kepada raja bahwa ketiga pemuda Ibrani yang telah diangkat dalam kerajaan Babel menolak untuk menyembah patung itu. Mereka adalah rekan Daniel yang diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan sangat geram raja memerintahkan mereka untuk menghadap. Sambil menunjukkan dapur api yang bernyala-nyala, mengatakan kepada mereka bahwa hukuman akan menjadi bagian mereka bila mereka menolak keinginannya, yaitu keinginan menyembah patung emas. Ia tidak dapat memalingkan orang yang terhormat ini dari kesetiaan mereka kepada penguasa agung yang memerintahkan bangsa-bangsa. Mereka telah belajar dari sejarah nenek moyang bahwa pelanggaran terhadap kehendak Allah berarti kehinaan, bencana, dan kehancuran, bahwa takut akan Allah bukan hanya permulaan segala hikmat, tapi juga dasar dari segala kesejahteraan. Dengan tenang mereka menatap dapur api beserta orang banyak penyembah berhala itu. Mereka percaya kepada Allah bahwa dia tidak menciptakan mereka.
Maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego ini tetap percaya. Ya, mereka percaya Allah tidak akan mengecewakan mereka. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jawab mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Daniel 3, ayat 13-18. Jadi mereka menolak untuk menyembah. Rajaanku yang dikelilingi oleh para pembesarnya itu, pegawai tinggi pemerintah serta pasukannya yang telah mengalahkan bangsa-bangsa. Dan semua yang berkumpul memuji dia karena hikmat dan kuasa dewa-dewanya di tengah-tengah peragaan yang menakjubkan inilah. Berdiri 3 pemuda Ibrani dengan penolakan mereka yang teguh terhadap perintah Raja Babel. Mereka telah menurut hukum-hukum kerajaan Babel sejauh tidak bertentangan dengan tuntutan Allah. Tetapi mereka tidak mundur seujung rambut pun dari tanggung jawab mereka kepada pencipta mereka. Kemarahan raja tidak terkendalikan. Dalam kemuliaan dan kehormatan yang tinggi, lalu ditantang dan diremehkan oleh bangsa tawanan adalah satu penghinaan yang tak dapat ditoleransi oleh rohnya yang sombong itu. Dapur api pun dipanaskan hingga 7 kali lipat, bahkan sepanas-panasnya, dan dilemparkanlah tawanan Ibrani itu ke dalamnya. Hebatnya api itu sampai para prajurit yang melemparkan mereka pun jadi tewas terbakar. Bayangkan, yang melemparkan mereka itu tewas. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, menunjukkan bahwa api pun berada di bawah pengendalian Tuhan. 3 orang yang dicampakkan, tapi yang kelihatan 4, menunjukkan bahwa Tuhan tetap berada di samping hamba-hambanya yang setia. Manusia tidak berkuasa mencederai hamba-hambanya yang setia kepadanya tanpa izin daripadanya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kesetiaan mempersiapkan orang tanggung jawab lebih besar. Tuhan telah mendampingi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan dapat meluputkan orang yang setia dari maut melalui mujizat kelepasan di luar jangkauan manusia. Kesombongan dan keangkuhan manusia ada batasnya, dan Tuhan dapat mematahkannya. Kemampuan orang yang rendah hati dan setia yang dilemparkan, dia akan keluar seperti emas. Berbeda dengan banyak orang. Ketiga orang Yahudi itu tidak melupakan Tuhannya walaupun mereka telah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun punya kedudukan yang tinggi di kerajaan. Makna yang kita dapatkan, keteguhan dan keberanian menolak untuk mengkhianati kesetiaan kepada Allah daripada menyerah kepada perintah manusia adalah bukti iman. Dasar dari kesejahteraan kita adalah mentaati perintah dan petunjuknya dengan kasih apapun resikonya. Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada orang yang setia apapun ancaman yang dihadapi, sebagaimana kepada hamba-hambanya dahulu kala dan kepada kita sekarang tidak berubah. Janji Tuhan tidak berubah. Ini dari buku hidup yang disucikan. Mesak dan Abednego Tuhan walaupun sudah dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Berikut saya ingin menyampaikan cerita mengenai Daniel yang mungkin kita semua sudah tahu ceritanya. Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi
wakil-wakil raja itu harus bertanggungan jawab kepada Daniel. Daniel diangkat sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi di bawah Darius oleh media, orang media dan di Babel. Dia berusaha lebih dari 80 tahun dan dia masih setia kepada Tuhan seperti ketika dia ditawan ke Babel. Jadi Daniel ini sudah 80 tahun umurnya. Kalau kita perhatikan ayat tempat dalam Alkitab King James Version, maka kita akan dapati bahwa dari ketiga pejabat yang diangkat Raja Daniel itu adalah yang pertama. Kalau bahasa Inggris dikatakan, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first. Daniel yang utama. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Tindakan raja membuat para gubernur cemburu. Dosa lama yang menyebabkan kejatuhan Lucifer. Karena mereka mengingini posisi yang ditawarkan kepada Daniel. Jadi para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau satu kesalahan padanya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Mereka menawarkan Raja Darius untuk menjadi Tuhan selama sebulan. Mereka katakan, "Kami akan menobatkan Paduka untuk menjadi dewa semesta alam." Raja Darius untuk menjadikan dia Tuhan untuk 1 bulan lamanya. Dan tanpa pikir panjang Raja Darius menandatangani surat perintah itu. Masih kedengaran suara saya ya? Masih, Semua Pak. pejabat, semua penguasa, menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya 1 penetapan raja dan ditetapkan 1 larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam 1 bulan tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa atau ilah lain, kata mereka. Yang melanggar akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Dikeluarkan, diubah atau dibatalkan. Surat itu hanya ditujukan hanya kepada pejabat kerajaan, tidak termasuk rakyat. Yang melanggar akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Jadi surat itu tidak bisa dibatalkan kalau sudah dikeluarkan. Surat itu hanya untuk pejabat pemerintah. Status perintah dapat diubah menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi kalau sudah dibuat undang-undang itu, sudah disahkan oleh raja, tidak bisa dirubah. Raja tidak bisa berubah pikiran. Kemudian itu Raja Darius membuat surat perintah dan larangan itu. Setelah undang-undang ditandatangani, maka hal itu tidak dapat diubah. Daniel akan dihukum dan singa akan makan malam iskar. Demi didengar Daniel. Maaf. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Daniel masuk ke dalam kamar atasnya yang ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berdoa, berlutut dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Jadi dia tetap berdoa walaupun sudah ada surat larangan atau perintah atau undang-undang untuk melarang beribadah kepada ilah lain atau Allah lain. Tapi tetap dia berdoa 3 kali sehari. Meskipun dekret kerajaan telah dikeluarkan, Daniel dengan setia tetap menjalankan kebiasaan doanya. Dia terus berdoa ke arah Yerusalem seperti yang selalu dia lakukan.
Daniel tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kehidupan doanya selama 30 hari yang kritis itu. Dia adalah minoritas mutlak karena dia adalah satu-satunya di antara puluhan gubernur dan raja menang keputusan kerajaan. Satu-satunya yang menentang keputusan kerajaan. Melalui kehidupan doa Daniel yang terbuka, ia menunjukkan bahwa kesetiaan yang ia miliki kepada Allah berada di atas kesetiaannya kepada raja dan dekretnya yang tidak dapat dibatalkan. Lalu orang-orang itu, pejabat tinggi dan wakil raja, bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi ini lapor mereka kepada raja. Karena memang ini tujuan mereka. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Jadi raja tahu dia sudah salah. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sampai masuk matahari. Dia berusaha untuk melepaskan Daniel. Tapi dia tidak bisa melepaskan. Karena kalau sudah tanda tangan, sudah keluar surat perintah, harus dijalankan. Tidak bisa dicabut. Setelah laporan para komplotan ini, Raja Darius menyadari bahwa dia telah terperangkap dengan menandatangani keputusan tersebut. Kemudian dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata, jangan lupa, sudah matahari masuk. Dia belum tanda tangan, belum cap surat itu. Ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Jadi kalau sudah keluar tidak bisa dirubah. Itu kata-kata mereka. Karena raja itu menunggu sampai matahari masuk. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel tidak dapat perubahan apa-apa. Jadi ditaruh dicap. Bahwa apa yang sudah diputuskan tidak bisa dirubah. Tetapi tidak ada yang bisa raja lakukan untuk menyelamatkan Daniel dari hukuman yang ditentukan. Raja Darius dalam kegusarannya yang tidak dapat membatalkan dekret itu berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi dia percaya bahwa Allah Daniel bisa melepaskan Daniel. Dan Allah mengirim malaikatnya untuk melindungi Daniel. Nah, kita semua tahu ceritanya. Daniel tetap selamat di dalam gua itu. Dan singa itu tidak berbuat apa-apa. Daniel tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Umat Tuhan juga akan menghadapi ujian iman. Menghadapi ujian kesetiaan kepada Yesus. Apakah kita sudah siap menghadapi krisis ujian iman dan kesetiaan bila mana tiba waktunya? Apa kita sudah siap? Hari Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang berat. Karena itulah pokok kebenaran yang khusus dipertentangkan. Itulah masalah yang akan dipertentangkan nanti adalah mengenai hari Sabat. Sudah dibahas di sekolah Sabat tadi. Inilah sedang berkait secara khusus. Bila mana ujian terakhir disampaikan kepada manusia, maka garis perbedaan akan ditarik di antara mereka yang melayani Allah dan mereka yang tidak melayani Dia. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang dilakukan demi mematuhi undang-undang negara yang bertentangan dengan hukum keempat akan merupakan pengakuan kesetiaan kepada kuasa yang menentang Allah. Maka pemeliharaan Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah satu bukti kesetiaan kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus memilih setia kepada Tuhan atau setia kepada peraturan yang melanggar hukum hari Sabat.
Sementara golongan yang satu oleh menerima tanda pendudukan kepada kekuasaan dunia ini mendapat tanda binatang. Maka golongan yang lain oleh memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi menerima meterai Allah. Jadi kita harus pilih mau terima tanda binatang atau meterai Allah. Apakah kita sudah siap menghadapi krisis ujian iman dan kesetiaan kepada Yesus? Bila mana semua itu telah tiba waktunya. Bagaimana kita bisa menjadi setia? Penyucian hati hanya dimungkinkan oleh Allah. Pengorbanan darah Kristus yang sempurna di atas kayu salib membersihkan hati nurani manusia yang berdosa. Dalam Yohanes 14 dikatakan melalui Roh yang adik, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Hati yang sudah disucikan ini selanjutnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah 15 ayat 8-9. Transformasi hati oleh Allah inilah yang memampukan manusia untuk setia dan tidak dikalahkan oleh kondisi mayoritas. Kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih. Sayangnya tidak semua memegang teguh sebuah perjanjian. Tatkala bahaya dan kesusahan datang, banyak orang memilih untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain lagi yang lebih menguntungkan. Tidak banyak orang yang mau memilih kemiskinan demi kesetiaan. Sifat yang diharapkan dari seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Amsal 19 ayat 20. Ikatan kasih tidak selalu benar-benar mengikat seseorang. Ikatan kasih tidak selalu benar-benar mengikat seseorang. Mengucapkan sumpah setia adalah satu hal. Melakukannya adalah hal yang berbeda. Mengucapkan sumpah dilakukan di awal, menunjukkan kesetiaan dilakukan dari awal sampai akhir. Masalahnya, pengakuan dan kenyataan seringkali tidak sama. Janji dan realisasi seringkali tidak berteman. Tidak sulit mencari bukti bagi pernyataan di atas. Maraknya perceraian di kalangan orang-orang Kristen menunjukkan bahwa sebagian orang telah mengabaikan janji pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat. Banyak orang melupakan sebuah pelajaran penting, bahwa kehebatan sebuah pernikahan tidak dinilai dari kemesraan di fase awal, melainkan kesetiaan di fase akhir. Di tengah dunia yang semakin merendahkan ikatan kasih, disinilah diperlukan kesetiaan. Kesetiaan untuk berpaut walaupun dalam situasi yang carut-marut. Kesetiaan untuk berpegang walaupun penderitaan menghadang. Mengucapkan sebuah janji memang mudah. Karena itu kita perlu belajar untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Walk the talk. Jadi apa yang kita katakan, kita jalankan. Dalam hal kesetiaan, Tuhan Yesus telah menjadi teladan kita. Dia menunjukkan kesetiaan yang sedih. Dan selalu ada bersama-sama kita dan menantikan kita, walaupun terkadang kita sibuk dengan keseharian kita. Dia selalu mengasihi kita, meski kadang kita mendoakannya dengan kesenangan kita. Bagi Tuhan, ikatan kasih diwujudkan melalui kesetiaan. Ia memiliki kasih setia, berpegang pada perjanjiannya. Bahkan tatkala bangsa Israel menyimpang dari perjanjian, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaan adalah bagian dari sifat ilahi. Sehingga Paulus dengan lugas berani berkata, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan tetap setia, karena Dia dapat menolong kita. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan bukti kesetiaan yang terbesar dalam sejarah. Ia datang ke dalam dunia dengan sebuah misi ilahi, yaitu menyelamatkan orang-orang pilihan. Harga mahal perlu dibayar untuk menuntaskan proyek ini. Kerendahan hatian yang ekstrim dari surga yang mulia dan sempurna menuju salib yang begitu hina dan nista. Kesusahan yang ekstrim dari penderitaan jasmani, pukulan dan cambukan dan batiniah, dihina, diolok-olok, ditinggalkan murid-muridnya, sampai rohani ditinggalkan oleh Bapaknya. Kesetiaan yang ekstrim, setia menanggung derita bagi orang-orang yang sudah terbukti tidak setia. Luar biasa kasih setia Yesus itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka dan ini telah dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib. Siapa sahabat Yesus? Sahabat Yesus adalah murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus? Mereka yang mengikuti Yesus dan tetap setia. Itulah murid-muridnya. Kesetiaan akan membuktikan apakah kasih tetap bertahan atau tidak. Ketika realitas kehidupan yang dijalani tidak menunjang, seperti pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, menjengkelkan, merugikan, meskipun kita berada di pihak yang benar, apakah kita tetap masih bisa mengasihi? Apakah kita tetap dapat menjalin hubungan dengan baik, menyelesaikan persoalan dengan benar? Ataukah hati kita sudah dirasuki rasa sakit hati yang pada akhirnya menciptakan sikap permusuhan, tidak mau saling menyapa, dan tidak mau saling mengenal lagi? Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak memberikan kenyamanan, akan menguji apakah kasih itu tetap berjalan atau tidak. Jadi kesetiaan menjadi batu ujian bagi kasih yang bermotivasikan kasih. Oleh karena itu Amsal mengaitkan bahwa kasih dan kesetiaan harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Hanya dengan kesetiaan terhadap kebenaran firman Tuhan, kesetiaan terhadap firman Tuhan, maka kasih dan kesetiaan akan dilakukan dengan baik. Aplikasi dari kasih dan kesetiaan adalah menjauhi yang jahat, karena kejahatan itu merusak kasih dan kesetiaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya siapa yang setia akan selamat. Saya ingin menceritakan cerita yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada 40 orang Kristen yang ditangkap tentara Roma. Mereka disuruh untuk menyangkal iman mereka. Kapten tentara Roma menyiksa mereka, tetapi mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Akhirnya mereka semua dibawa ke sebuah danau yang sudah beku, dan mereka didorong ke tengah-tengah danau itu. Kapten tentara itu katakan, kalau kamu menyangkal iman kamu, kamu boleh meninggalkan danau ini, maka kamu boleh mendapat makanan yang kami sudah sediakan. Kapten kapal dan tentara menyediakan makanan yang enak-enak. Semua orang Kristen yang berada di tengah-tengah danau itu dalam keadaan sangat lapar. Tetapi mereka tetap tidak mau menyangkal iman mereka. Kemudian kapten kapal katakan, buka semua baju. Jadi semua orang Kristen itu tanpa pakaian luar, padahal udaranya sangat dingin di tengah-tengah danau yang membeku. Ke-40 orang Kristen tersebut merapatkan tubuh mereka satu sama lain. Lalu mereka mulai menyanyi. Tiba-tiba suara mereka terhenti sebentar, tapi kemudian mereka menyanyi lagi. Saudara-saudara tahu apa yang mereka nyanyikan? Nyanyian mereka berjudul, Kami adalah 40 saksi bagi Yesus. Kemudian suasana hening kembali. Mereka semua dalam keadaan sangat kedinginan. Oleh sebab itu kapten kapal dan sedadunya menunggu. Sebab mereka pikir pasti ada orang yang akan menyerah. Tapi kedengaran orang Kristen itu menyanyi lagi. Kami adalah 40 saksi bagi Yesus. Tengah malam sudah berlalu, mereka menggigil kedinginan, tetapi mereka tetap bertahan dan mereka tetap menyanyikan kami 40 saksi bagi Yesus. Kemudian kapten kapal itu berkata, siapa yang kedinginan, sangkalah imanmu dan engkau akan dapat memperoleh makanan yang hangat. Tetapi mereka semua diam. Kemudian mereka menyanyi lagi, kami 40 saksi bagi Yesus. Tidak lama kemudian satu persatu mereka berguguran. Yang pertama membeku lalu mati. Yang kedua membeku dan mati. Tapi yang sisa tetap menyanyi, kami 40 saksi bagi Yesus. Tiba-tiba ada seorang dari 40 orang itu lari meninggalkan ke-39 temannya orang Kristen dan datang kepada kapten tentara. Dia mengatakan, saya tidak bisa tahan lagi, saya kedinginan dan saya terlalu lapar. Berikan saya makanan, saya bersedia menyangkal Yesus. Oleh kapten orang ini diberi makanan. Peristiwa larinya satu orang itu membuat suasana di tepi danau menjadi sangat hening. Tapi tidak berapa lama kemudian orang-orang Kristen itu menyanyi lagi. Kami 39 saksi bagi Yesus. Kami 39 saksi bagi Yesus. Melihat ketabahan dan keyakinan dari ke-39 orang-orang Kristen ini, si kapten tentara tidak tahan lagi.
Dia merasa terharu dan terpengaruh sehingga ia membuka bajunya dan ia lari ke tengah-tengah danau bergabung dengan ke-39 orang Kristen itu. Orang Kristen itu tetap menyanyi, kami 39 saksi bagi Yesus. Tapi kapten itu katakan, tidak, kami 40 saksi bagi Yesus. Jadi mereka kembali menyanyi, kami 40 saksi bagi Yesus. Di pagi hari didapati 40 tubuh manusia telah membeku di tengah danau. Dan mereka adalah 39 orang Kristen yang lama. Ditambah dengan 1 orang Kristen yang baru. Orang Kristen yang lama dan orang Kristen yang baru siap mati bagi Yesus. Apakah sebenarnya rahasia sehingga mereka begitu kuat dan perkasa? Apakah sebenarnya kuncinya sehingga mereka begitu dikjaya di tengah aniaya? Apakah sebenarnya memberikan kepada mereka kekuatan untuk berani bersaksi walaupun dalam aniaya? Rahasianya terdapat dalam 1 Yohanes 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman yang dapat mempertahankan kita untuk setia. Hati yang setia dan melekat erat dengan Roh Kudus, itulah yang paling diinginkan Allah dari anak-anaknya. Tidak peduli sebaik dan sehebat apapun kita, jika tidak memiliki kesetiaan, maka kita tidak akan bisa berjalan bersama Tuhan sampai tujuan akhir. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaan merupakan salah satu karakter penting yang harus dimiliki setiap anak-anaknya. Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 menggolongkan kesetiaan sebagai salah satu dari buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pengkhotbah pasal 3 menjelaskan bahwa hidup manusia di muka bumi ini akan selalu berurusan dengan awal dan akhir. Ada saatnya seorang mengawali hidup di dunia ini atau lahir, tapi ada saatnya ia harus mengakhiri atau mati. Tetapi yang tidak kalah penting adalah cara kita mengakhiri hidup. Akan ada keimanan di bumi saat Yesus datang kedua kali. Yesus mengingatkan kepada semua orang percaya, bila ingin diselamatkan saat mengakhiri hidup atau saat Yesus datang kedua kali, maka ia harus tetap bertahan dalam iman, harus tetap setia. Lukas 18:8, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita tidak boleh berpendapat bahwa oleh sebab kita sudah menjadi anggota jemaat, maka otomatis kita akan selamat. Sementara kita tidak membuktikan hidup kita sesuai dengan tabiat Kristus, tidak melakukan kebiasaan kita yang lama, tetap melakukan kebiasaan kita yang lama, dan menenun kain hidup kita dengan benang-benang keinginan dan kebiasaan duniawi. Jadi kalau seorang memulai dengan iman, tetapi di akhir hidupnya, ia kehilangan iman. Di akhir hidupnya, ia kehilangan iman. Maka semuanya akan sia-sia. Jadi yang menentukan keselamatan bukan langkah awal kita, tetapi langkah akhir kita. Jangan lupa, iblis berusaha untuk menyerang orang percaya agar kehilangan iman, sehingga banyak orang yang masuk dalam neraka. Pencobaan terbesar bagi perjalanan iman kita adalah kemungkinan berhenti di tengah jalan. Dalam artian kita tidak setia sampai akhir. Sejarah kekristenan mencatat ada banyak orang yang memulai dengan sangat baik, tapi tidak dapat berjalan sampai akhir, atau menyelesaikan perjalanan imannya dengan baik sampai Tuhan mengambil nafas kita. Artinya kita tidak setia. Tak seorang pun yang aman untuk sehari ataupun sejam tanpa doa. Jadi supaya kita setia, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, menolong kita agar tetap setia. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju silahkan keadilan, kakimu kasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi ini poin yang saya mau tekankan agar kita tetap setia sampai akhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis. Aku telah memelihara iman. Artinya kita sudah tetap setia. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Tetapi orang yang setia sampai akhir, setia sampai pada kesudahan, akan selamat. Orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang setia sampai akhir hidupnya. Sampai Yesus datang kedua kali. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Kiranya Tuhan menolong kita untuk setia sampai akhir hidup kita, sampai Yesus datang kedua kali, agar kita memperoleh keselamatan, mahkota kehidupan. Oke. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tetap setia dalam iman, dalam hidup kerajaan kita, agar kita siap untuk diselamatkan waktu Yesus datang. Minta maaf, internet saya bermasalah terus-menerus.